Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang Go Digital Banking. Pak Santoso, ini kan BCA punya range very besar ya, tapi sekarang ini banking tidak hanya bersaing antar bank, tapi juga dengan fintech. Mereka juga memberikan peer-to-peer lending ya. Ini bagaimana peta persaingan dan bagaimana BCA bisa masuk di dalamnya? Ya, untuk fintech pada dasarnya mindset kami adalah collaboration. Berkolaborasi dengan any fintech, artinya mereka membutuhkan kolaborasi dengan bank karena pada dasarnya uang nasabah banyakkan di dalam bank, ya. Dan untuk itu memang kita membuka diri, ya, kolaborasi dengan fintech-fintech seperti peer-to-peer maupun e-commerce dan lain-lainnya, karena kita menyadari bahwa kita harus bekerja sama karena nasabah harus diuntungkan dengan kondisi open platform ke depannya. Kita masing-masing sudah memiliki bagian sendiri, kita sudah memiliki fungsi-fungsi sendiri. Disinilah sudah saatnya untuk kita berkolaborasi. Kita percaya bahwa nasabah yang diuntungkan otomatis memberikan manfaat baik bagi fintech itu sendiri maupun juga kepada bank. Jadi kita pada dasarnya membuka diri dan kita welcome dengan segala macam kolaborasi, Pak. Apakah kolaborasi ini menguntungkan bank? Jadi sebuah kebutuhan supaya bisa tetap eksis atau ada alasan lain, Pak Santoso? Ya, pada dasarnya kolaborasi ini menguntungkan bank. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang mungkin saja tidak bisa bank lakukan, ya. Tapi ada bagian-bagian yang sebagai gambaran banyak sekali dana-dana daripada nasabah tersimpan di dalam perbankan. Namun di satu sisi kadang-kadang mereka membutuhkan seperti kredit tanpa anggunan, ya, dengan limitasi daripada data-data dan proses yang cukup mahal daripada perbankan, maka dengan teknologi fintech akan menyediakan satu platform yang mudah untuk mendapatkan facility itu. Nah, disinilah yang saya berharap nanti dengan perkembangannya, ya, kolaborasi ini menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Kadang-kadang cost yang terlalu mahal di perbankan karena banyaknya regulasi yang harus kita bereskan di dalam perusahaan, ini membuat kita harus membuat proses yang makin efisien. Jadi kolaborasi ini akan saling bekerja sama, Pak. Ya, bentuknya gimana? BCA memberikan dana kepada fintech ini atau bagaimana? Bentuknya pertama adalah membuka kerjasama ini, artinya pada waktu seseorang konsumen datang kepada platform digital tersebut, maka otomatis nanti ada persetujuannya dan kita pada waktu disetujui, ujung-ujungnya adalah dana yang diberikan oleh platform kepada nasabah kebanyakan berada di tempat bank, ya. Untuk itu kita akan membantu memfasilitasikan itu semua, ya. Nah, di sisi lain mungkin ke depan, ya, kita juga akan berkolaborasi untuk memberikan penawaran kepada pihak fintech platform untuk mereka juga menyediakan pemberi dana. Jadi kolaborasi ini tetap berlaku karena pada dasarnya kepentingan konsumen itu tidak hanya satu kepentingan, tetapi adalah multiple needs yang harus dijawab oleh konsumen. Jadi disinilah kolaborasi terjadi, ya, karena kita bukan hanya bank saja, setiap bank memiliki fokus masing-masing dan kita akan berkolaborasi dengan bentuk berbagai macam model. Iya, artinya bank membiayai fintech, Pak, ya, memberi dana, mendanai fintech, Pak. Bukan Pak. Membiayai. Memberi dana, bukan. Bukan memberi dana, tetapi kami memfasilitasi, ya, konsumen yang ingin memberikan dana kepada, kan membiayai, ya,
konsumen yang inggir contohnya, ya. Kita juga memberikan fasilitas kepada mereka, ya. Fintech butuh ada dana yang disediakan untuk diberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, untuk bisa menempatkan ini butuh peran serta bank karena kebanyakan investor berada di bank. Jadi kita dengan memberikan payment facility inilah maka itu bisa menjawab kebutuhan fintech dan kolaborasi ini. Artinya dengan kolaborasi ini bank itu tetap ada ya pada masa akan datang, nggak bakal hilang bank ini. Tidak akan hilang, Pak. Menurut. Ya, bagaimana Pak Bambang? Menyambung Pak pertanyaannya. Jadi kolaborasi dengan fintech bertumbuh bersama. Kolaborasi Pak Primus. Iya. Jadi ya memang itu keywordnya Pak. Jadi kita tidak bersaing dengan mereka dan dalam case kami banyak bekerja sama dengan marketplace Pak Primus. Jadi apa yang kami kerjasamakan di sana adalah kami memerlukan akses mereka hingga sampai ke customer mereka karena mereka adalah perusahaan teknologi sehingga dengan mudah mereka bisa memberikan akses kepada puluhan juta customers-nya. Akses, jadi kami butuh itu, kami butuh kolaborasi di sisi itu. Yang kedua adalah di sisi mereka, di sisi fintech, mereka juga pasti butuh produk-produk perbankan. Karena mereka bukan perbankan yang punya license misalnya untuk membuat deposito, mereka nggak bisa tuh Pak. Untuk ketabungan yang berbunga atau tabungan installment, mereka juga tidak bisa tuh Pak. Demikian juga beberapa produk lain perbankan. Nah, melihat dari hal tersebut, kita saling bekerjasama tuh Pak. Kami menyediakan layanan sama produknya, mereka yang menjualkan sampai ke customers-nya. Oke. Itu satu hal Pak. Jadi kita melihatnya itu sebagai sales channel bank untuk menjual produk dan layanannya. Di lain pihak juga mereka pasti juga punya produk dong Pak yang mereka jual yang kebetulan bergesekan dengan produk yang kita miliki. Contohlah tadi Pak Santoso bilang peer to peer, di kita namanya personal loan tuh Pak. Oke. Jadi kalau sudah bergesekan seperti itu biasanya kita membiayai fintech Pak, membiayai dalam hal memberikan pinjaman di mana nanti si fintechnya akan meminjamkan kembali kepada customers mereka. Jadi lebih ke mengisi kekurangan layanan dan produk masing-masing dan bekerja sama untuk memberikan layanan kepada nasabah berdua Pak. Okay. Ujungnya dengan nasabah tujuan masing-masing yang diuntungkan. Untung masing-masing Pak. Iya, mantap. Pak Sunarto, ini menarik. Kolaborasi, saling mengisi, masing-masing kekurangan, saling mengisi, dan ujungnya menguntungkan nasabah. Bagaimana pengalaman Bank Mandiri? Kalau di Bank Mandiri kita sama Pak. Kalau kami punya filosofi tanda kutip bahwa kita dulu mungkin mengatakan sesuatu itu mobile banking apps untuk men-serve nasabah, fungsi-fungsi perbankan itu di-serve lewat mobile banking apps. Sekarang kita mulai melihat ada dua hal, mobile banking apps and mobile apps. Mobile apps itu yang penting di aplikasinya di handphonenya nasabah, bisa aja itu aplikasi perbankan, bisa aja itu aplikasi e-commerce, bisa aja itu aplikasi fintech dan startup. Nah, kita bank menyediakan produk yang di satu sisi bisa kita tanamkan di dalam mobile banking apps kita sendiri, atau ditanamkan di aplikasi yang menjadi aplikasi favoritnya nasabah. Nah, yang kami lakukan sekarang itu seperti salah satu contoh yang mungkin paling sering kita lihat di market adalah mungkin aplikasi top up e-money kita. Yang kartu, bahwa kita udah bekerja sama dengan lebih dari 15 fintech/e-commerce untuk membantu nasabah kita itu melakukan top up e-money. Sehingga top up e-money itu tidak hanya dilakukan di aplikasinya Bank Mandiri sendiri, tapi juga bisa dilakukan di aplikasi yang lain seperti e-commerce sama startup. Itu pertama Pak. Jadi kita ada shifting mulai melihat bahwa sekarang tidak hanya melulu transaksi itu harus dilakukan di mobile banking apps, tapi di mobile apps-nya nasabah. Yang kedua, Mandiri itu punya Mandiri Capital Indonesia, which is venture capitalist yang melakukan investasi terhadap startup/fintech yang bisa tanda kutip itu mendukung bisnisnya bank. Jadi dari awal itu kita sudah melihat bahwa fintech dan startup itu adalah teman, collaborators. Jadi itu yang kita lakukan, bagaimana kita bisa sama-sama, yang seperti tadi kata Pak Bambang, saling mengisi kekosongan. Yep. Gitu.
Jadi Pak Sunarso. sesuatu yang mereka bisa melakukan itu bisa dengan lebih cepat, dengan experience yang kita mungkin masih takes time karena berbagai faktor satu dan lain hal, itu kita bridging dengan hal-hal seperti itu sehingga kita bisa melakukan serve ke nasabah menjadi lebih bagus. Termasuk juga lending juga kami melakukan kerjasama di luar channeling seperti pembiayaan, kita juga menggunakan data-data dari pihak ketiga untuk memperkaya scoring yang kita punya sekarang, Pak. Iya. Kalau dari penjelasan 3 pelaku, Pak Sukarela, kekhawatiran atau prediksi orang bahwa ke depan itu bank itu menciut dan bisa nggak ada karena diganti oleh fintech, itu justru terbantahkan. Kolaborasi, saling membutuhkan. Nah, dari data ini, justru ini mempercepat financial inclusion. Bagaimana Pak Sukarela? Baik, jadi intinya ke depan bahwa sekarang saja sebenarnya tatanan dunia keuangan sudah berubah, ya, dan ke depan akan berubah sangat-sangat cepat dan mungkin kita sulit membayangkan seperti apa. Jadi intinya sangat disruptif model bisnis keuangan ke depan. Jadi kuncinya adalah 2, ya. Jadi pertama melakukan transformasi atau mati. Nanti akan ada 4 skenario perbankan ke depan, Pak Primus, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentunya adalah yang namanya bearer bank, ya, seperti bank-bank Bapak-bapak ini mudah-mudahan, ya. Artinya bank yang berhasil melakukan transformasi, tidak hanya transformasi digital, tetapi holistic transformation, strategi bisnisnya, value proposition-nya, misi visinya dan seterusnya. Artinya tadi bagaimana agar lebih sustainable ke depan. Itu namanya bearer bank. Itu yang paling diharapkan juga oleh regulator. Tapi jangan juga kita harus sadar nanti akan hadir yang namanya new bank, ya, banking without bank, ya. Sekarang sudah hadir Kakao namanya, ada WeBank, ada Bo namanya, ada Moven, macam-macam, ya. Sebentar lagi saya kira ke Asia sudah masuk, Singapura, sebentar lagi mungkin Indonesia. Jadi perbankan harus bangkit, ya, bergegas, ya. Lalu nanti itu model bank yang kedua. Yang ketiga namanya bank yang kira-kira ya so-so lah. Jadi dia nanti akan masih survive karena dia memiliki keunikan tadi. Mungkin dia di agribisnis customernya atau dia di properti. Tetapi sebagian besar nasabahnya akan meninggalkan, akan pergi ke bearer bank sama ke new bank, ya, itu. Nah, dan yang paling buruk, yang terakhir, yang keempat adalah disintermediated bank namanya. Bank yang ditinggalkan oleh nasabahnya, Pak Primus, dan itu saya kira sudah terjadi di dunia luar sana, ya, sudah mulai berguguran, ya. Nah, makanya saya kira kuncinya ke depan selain tadi melakukan transformasi, jadi karena kompetisi semakin keras, maka kolaborasi atau istilahnya co-creation, ya. Jadi berkolaborasi sesama bank dengan non-bank, insurance misalnya, juga dengan fintech, termasuk big tech, bahkan dengan nasabah pun harus co-creation. Karena apa? Karena nasabah yang paling tahu keinginan kebutuhannya. Makanya kita harus memahami nasabah lebih baik, artinya customer centric, customer focus value, ya. Lalu kemudian menawarkan produk-produk dan jasa-jasa yang lebih terintegrasi. Karena ada satu survei, Pak Primus, saya kutip dari satu lembaga, ya, hampir 60% responden yang menyatakan, ya, mereka menginginkan suatu pelayanan keuangan yang terpadu ke depan. Kombinasi antara fisik dengan digital, ya. Artinya apa? Kalau bank-bank tadi tidak melakukan transformasi, maka dia akan nanti ditinggalkan, ya. Jadi artinya ini kita ingin semuanya sama-sama mendorong bersama-sama melakukan tadi transformasi secara terarah dan juga proaktif. Lalu kemudian juga kita bersama-sama membangun ekosistem, ya, ekosistem digital yang lebih baik, ya. Misalnya bagaimana data sharing yang lebih baik, ya. Lalu kolaborasi dengan fintech misalnya menggunakan credit scoring yang lebih baik, kan gitu, ya. Atau kolaborasi dengan fintech melakukan akuisisi nasabah atau penyaluran tadi pinjaman. Saya kira ini yang tadi dilakukan di BCA, di Mandiri, ya, di SMB Niaga. Saya kira ini model-model yang bagus untuk lebih dikembangkan lagi ke depan. Baik, Pak Sukarela. Barangkali 1-2 kalimat silakan Pak untuk closing statement. Pak Santoso silakan Pak. Ya, jadi
ke depan kita menyadari kebutuhan nasabah terhadap digitalisasi terbuka lebar, dan peran serta perbankan adalah bagaimana memfasilitasikan nasabah agar bisa terbuka untuk bertransaksi maupun mendapatkan financial inclusion. Ke depan terbuka lebar hanya dengan digitalisasi. Digitalisasi adalah suatu keharusan dan customer protection menjadi salah satu kunci yang harus dipahami. Baik Pak. Pak Bambang, pendek Pak, closing statement. Bambang, silakan Pak Bambang. Belum unmute Pak. Belum unmute Pak. Iya. Oke, kami akan terus berinvestasi dan berinovasi Pak, untuk sekali lagi Pak, mempermudah nasabah kami dan nasabah baru kami berinteraksi dengan kami melalui semua channel digital kami Pak, dan mentransformasikan our conventional bank into ke more digital banking Pak. Baik Pak. Saya rasa itu Pak. Ya, Pak Sunarto silakan Pak, pendek Pak. Ya, jadi kami rasa kalau di Mandiri mungkin sebagian besar investasi itu emang udah fokus di digital. Jadi kedepannya kita ingin melihat lebih banyak involvement, mungkin regulasi dan lain sebagainya, semuanya saling mendukung supaya nanti digital banking itu tidak hanya di Tier 1 city, tapi juga di Tier 2 and Tier 3 city. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Baik, pemirsa, dari 4 narasumber ini berbicara tentang Go Digital Banking. Mereka menyatakan digital banking sudah merupakan keharusan. Keharusan supaya bank itu bisa melayani nasabah, sekaligus memproteksi nasabah. Dan kata kunci dari Otoritas Jasa Keuangan, Pak Sukarela, meminta semua pengelola bank untuk bertransformasi. Karena disruption itu terjadi setiap detik, perubahan. Tadi ada kata yang dasar, banking without banking. Nah, mudah-mudahan banking without banking itu artinya bank itu, perbankan di Indonesia tetap ada. Karena seperti kata Pak Santoso, Pak Bambang, Pak Sunarto, kolaborasi, kerjasama, saling mengisi, dan ujung sana adalah bagaimana melayani nasabah, menguntungkan nasabah. Pemirsa, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Zoom with Primus pada masa akan datang. Dan kita terima kasih kepada Pak Sukarela, Pak Bambang, Pak Sunarto, Pak Santoso. Waktu saya kembali ke studio dengan Rolando. Baik, pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema Go Digital Banking. Saya Rolando Sambuaga, terima kasih dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.